Halo Sobat Timun, belakangan ini di Poli lagi banyak banget nih yang datang dengan keluhan gatal-gatal. Gatal-gatal, bentol-bentol, ya bisa muncul di seluruh tubuh, mulai dari badan, kaki, tangan, sampai ke wajah. Ada juga teman-teman yang datang selain dengan bentol-bentol, juga datang dengan mata bengkak, mulut jontor, beberapa ada yang keluhan dengan saluran nafasnya sesak nafas, terutama pada saat mengeluarkan nafas, mengeluarkan bunyi yang kita sebut dengan mengi. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa yang menyebabkan kejadian tersebut? Beberapa ada yang bilang disebabkan oleh karena alergi makanan, beberapa ada yang bilang disebabkan oleh karena alergi terhadap cuaca, ada juga yang bilang alergi terhadap debu. Tapi ternyata yang paling banyak disebabkan oleh karena alergi terhadap tubuh sendiri. Loh, kok bisa disebabkan alergi karena tubuh sendiri? Yuk kita bahas bagaimana kita bisa mengetahui bentol-bentol kita itu adalah sesuatu karena alergi atau disebabkan oleh karena sebab yang lain. Nah, teman-teman perlu tahu bentol-bentol di seluruh tubuh yang gatal ya, yang menyebar luas, orang awam mengatakan sebagai biduran atau sebagai kaligata. Nah, kita di dunia medis menyebutnya sebagai urtikaria. Ya, kalau misalnya mengenai kulit, kita bilang sebagai urtikaria, tapi begitu dia mengenai mukosa, misalnya di mata, di mulut, di saluran cerna, di saluran nafas, kita sebut sebagai angioedem. Beberapa orang hanya terkena urtikarianya saja atau bidurannya saja, tapi beberapa juga bisa terkena dua-duanya, yang kita bilang sebagai urtikaria angioedem. Di dunia medis, kita membagi urtikaria angioedem menjadi dua. Yang pertama adalah urtikaria akut, yang kedua adalah urtikaria kronik. Urtikaria akut biasa dialami oleh teman-teman kurang dari waktu 6 minggu, sedangkan urtikaria kronik dialami oleh teman-teman lebih dari 6 minggu. Kenapa penting untuk kita membagi menjadi urtikaria akut dan urtikaria kronik? Karena kalau urtikaria akut, biasa teman-teman pasti sudah tahu pencetusnya kira-kira apa. Nah, ini yang paling banyak biasanya disebabkan oleh karena alergi. Apakah alergi terhadap seafood, apakah alergi terhadap makanan-makanan tertentu, atau bisa juga dicetuskan oleh karena alergi terhadap suhu udara yang terlalu panas, alergi terhadap getaran, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kalau urtikaria tersebut terjadi lebih dari 6 minggu. Teman-teman yang mengalami urtikaria lebih dari 6 minggu, di situ kita perlu melakukan evaluasi. Syukur-syukur adalah yang kita bilang sebagai chronic inducible urtikaria. Jadi adalah urtikaria kronik yang kita tahu pencetusnya apa. Ada teman-teman yang alergi terhadap tekanan, misalnya menggunakan ban pinggang yang terlalu kencang, jam tangan yang terlalu kencang, baju yang terlalu ketat, celana yang terlalu ketat. Ada juga yang urtikarianya karena getaran ya. Kalau misalnya kalau zaman dulu mungkin banyak yang naik bajai gitu ya. Tapi misalnya zaman sekarang mungkin menggunakan alat-alat kesehatan yang menimbulkan getaran ya seperti muscle gun, itu bisa menimbulkan urtikaria. Atau ada yang karena suhu udara terlalu panas, suhu udara terlalu dingin, suhu udara kelembapannya terlalu tinggi atau terlalu rendah, ya itu bisa menyebabkan terjadinya chronic inducible urtikaria. Nah, yang agak sulit adalah teman-teman urtikaria yang terjadi lebih dari 6 minggu alias kronik, tetapi kita tidak berhasil menemukan pencetusnya. Banyak teman-teman yang frustasi, urtikarianya muncul tidak jelas ya. Satu waktu makan seafood nggak ada masalah, waktu lain makan seafood muncul. Satu waktu kena getaran nggak ada masalah, satu waktu yang lain muncul. Atau kadang-kadang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, urtikarianya atau bidurannya bisa muncul. Ya. Nah, yang penyebabnya tidak kita ketahui atau teman-teman tidak bisa mengetahui pencetusnya, kita perlu evaluasi lebih lanjut. Ya, di sini kita bisa melihat urtikaria secara medis dibagi menjadi dua. Urtikaria akut, ya udah jelas tuh, makanan lah, pengobatan lah, digigit serangga lah, infeksi, dan lain sebagainya. Nah, yang kronik ini, kalau kita tidak ketahui penyebabnya, kita harus melakukan evaluasi. Karena penyebabnya bisa banyak, bisa karena autoimun, bisa karena radang pembuluh darah, bisa karena gangguan tiroid, bisa karena penyakit jaringan ikat,
bisa karena kelainan darah yang kita bilang sebagai mastositosis, infeksi kronik, contohnya pasca COVID, infeksi Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, atau gangguan hormonal ya. Nah, di sini kita akan bahas dua yang terutama, yang penting, yang sering ditemui oleh konsultan alergi imunologi, yaitu urtikaria yang disebabkan oleh karena autoimun dan urtikaria yang disebabkan oleh karena autoalergi atau alergi terhadap tubuh kita sendiri ya. Jadi, kapan kita curiga urtikaria disebabkan oleh karena autoimun? Ini adalah pada saat urtikaria yang kita alami itu tidak segera hilang. Jadi biasa kalau urtikaria disebabkan oleh karena alergi atau autoalergi, harusnya kurang dari 24 jam dia akan hilang. Tetapi pada saat urtikaria yang teman-teman alami itu lebih dari 24 jam, atau urtikarianya meninggalkan bekas, nah di situ kita curiga jangan-jangan ini adalah urtikarial vaskulitis, yaitu urtikaria atau biduran yang disebabkan oleh karena radang pembuluh darah. Nah ini penyebabnya bisa macam-macam kondisi autoimunnya, mulai dari lupus, sindrom Sjogren, artritis rematik, penyakit celiak, inflammatory bowel disease seperti Crohn's atau ulcerative colitis, bisa juga disebabkan oleh karena autoimun tiroid dan berbagai macam kondisi vaskulitis autoimun lainnya. Nah, memang di sini biasanya kita harus evaluasi satu-satu. Kira-kira kemungkinannya autoimun sistemik mana yang menyebabkan urtikarial vaskulitis. Yang paling seru tentunya teman-teman banyak yang bingung, kok dokter bilang bisa kita alergi terhadap komponen tubuh kita sendiri. Bukannya alergi kita harusnya terhadap makanan, alergi terhadap debu, alergi terhadap tungau ya. Nah, tapi ternyata dari hasil penelitian lebih lanjut terhadap teman-teman yang mengalami urtikaria, ternyata sekarang diketemukan bahwa antibodi yang menyebabkan alergi, di sini kita bilang IgE ya, ternyata bisa bereaksi terhadap komponen tubuh kita sendiri juga yang kita bilang sebagai autoreaktif IgE ya. Jadi nanti biasanya teman-teman yang punya autoalergi atau alergi terhadap komponen tubuh kita sendiri, di situ dokter-dokter biasanya suka bingung tuh. Kita lihat IgE totalnya kok tinggi, kadar antibodi alerginya kok tinggi, tapi begitu dievaluasi dengan panel alergi misalnya, alergi spesifik gitu ya, nggak ketemu alerginya apa. Terhadap makanan nggak ada masalah, terhadap tungau tidak ada masalah gitu ya. Nah, tapi pasiennya gatal-gatal terus, bentol-bentol terus. Nah, di sini para ahli ternyata menemukan kemungkinan besar penyebabnya adalah antibodi IgE tersebut yang biasanya menyebabkan alergi terhadap sesuatu dari luar, ternyata menyebabkan alergi reaksinya terhadap komponen tubuh kita sendiri, jaringan tubuh kita sendiri. Bisa jaringan kulit, bisa jaringan pembuluh darah, ya. Nah, makanya keluhannya adalah biduran yang kita nggak jelas pencetusnya apa. Tapi biasanya pencetusnya adalah hal-hal yang menyebabkan kerusakan daripada jaringan tubuh. Terkena sinar matahari terlalu terik, kelelahan terlalu hebat, terkena infeksi, makan makanan yang mencetuskan reaksi autoimun dan lain sebagainya ya. Jadi bukan berarti tidak ada pencetusnya, tapi mungkin pencetusnya tidak bisa kita kenali sebagai reaksi alergen yang klasik. Nah, ya, jadi apa yang harus dilakukan kalau misalnya kita mengalami urtikaria kronik? Karena penyebab daripada urtikaria kronik itu banyak, ya, bisa karena autoimun, bisa karena alergi, bisa karena infeksi, bisa karena gangguan hormonal. Ada baiknya teman-teman konsultasi ke konsultan alergi imunologi terdekat, ya. Tidak harus ke saya, karena kita konsultan alergi imunologi itu banyak. Ada yang dari penyakit dalam, ada yang dari kulit, ada yang dari anak, gitu ya. Jadi, sobat imun sekalian bisa datang ke konsultan yang terdekat, yang tepat gitu ya. Nah, nanti kita biasanya akan membantu untuk mengevaluasi. Pertama kita lihat urtikarial vaskulitis atau urtikaria kronik. Kalau urtikarial vaskulitis penyebabnya adalah karena autoimun. Kita harus kejar autoimunnya yang mana, autoimun sistemiknya yang mana, autoimun terkait organnya yang mana. Kalau misalnya dia kronik urtikaria, kita mesti kejar penyebabnya apakah karena autoalergi, karena hormonal, atau infeksi kronik, atau alergi terhadap obat-obatan. Nah, nanti pengobatan akan sangat bergantung pada tipenya yang mana dan kemudian pencetusnya yang mana ya. Jadi
tidak ada pengobatan urtikaria kronik yang sama antara satu pasien dengan pasien yang lain ya, karena masing-masing situasi dan kondisinya bisa sangat berbeda. Tapi yang saya mau tekankan, Sobat Imun sekalian, urtikaria kronik merupakan kondisi yang tidak mengancam organ, tetapi pengobatannya seringkali kompleks, pengobatannya seringkali rumit, ya. Sebagai gambaran, pengobatan untuk urtikaria tujuannya adalah selama 3 bulan urtikarianya tidak boleh kambuh. Jadi seringkali setiap 2 minggu sekali teman-teman akan diminta untuk kontrol, dosis pengobatannya disesuaikan. Beberapa teman ada yang berhasil dengan obat-obatan dosis rendah, tapi ada juga yang harus dengan dosis yang cukup tinggi. Seringkali kalau sudah dengan dosis tinggi tidak baik, kita harus kombinasi dengan obat-obatan yang lain. Teman-teman jangan khawatir, obat-obatannya tentunya akan kita pilihkan yang aman. Walaupun mungkin setiap obat-obatan tidak ada yang tidak ada efek sampingnya, tetapi kita akan selalu evaluasi ya. Dan kunci pengobatan urtikaria yang baik untuk bisa mencapai remisi adalah sama seperti pengobatan autoimun. Mau nggak mau memang kita harus lakukan terapinya secara jangka panjang sambil terus mengevaluasi kira-kira pencetusnya apa ya. Jangan khawatir, pasti bisa kita obati dengan baik. Sementara waktu, sambil teman-teman menjadwalkan untuk konsultasi, evaluasi dengan konsultan alergi imunologi klinik terdekat, apa yang bisa kita lakukan selain obat-obatan ya. Nah, yang harus diperhatikan bahwa walaupun teman-teman tidak ada alergi makanan, tapi urtikaria disebabkan oleh karena pelepasan histamin yang berlebihan. Jadi, beberapa makanan tertentu, terutama yang tinggi histamin, atau bisa melepaskan histamin, atau menghambat metabolisme histamin, itu teman-teman harus hindari. Contoh makanan tinggi histamin adalah daging olahan, alkohol, makanan fermentasi, alpukat, keju, bayam, terong-terongan, dan seafood bercangkang seperti kerang, udang, kepiting, dan lain sebagainya. Beberapa makanan yang bisa melepaskan histamin, sekali lagi adalah alkohol, pisang, tomat, kemudian coklat, jeruk-jerukan, stroberi, nanas, ya, beberapa kacang-kacangan, dan jamur. Beberapa makanan yang bisa menghambat enzim metabolisme adalah alkohol, sekali lagi, teh, ya, dan beberapa makanan lainnya, ya. Jadi, makanan-makanan yang tinggi histamin, melepaskan histamin atau menghambat enzim adalah makanan-makanan yang sementara waktu harus dihindari pada teman-teman dengan urtikaria kronik. Bukan sekali lagi bukan karena teman-teman alergi, tetapi lebih ke arah karena makanan-makanan ini bisa memperparah atau mencetuskan gejala urtikarianya. Ya, sekian pembahasan dari saya mengenai urtikaria kronik, agak panjang, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi teman-teman yang sedang mengalami urtikaria kronik. Semoga bermanfaat, selalu semangat.